Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Yosi. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai umur simpan obat dan cara penyimpanan obat yang benar. Keberhasilan suatu pengobatan dapat dicapai melalui 3 hal. Yang pertama, pemberian obat yang tepat. Yang kedua, dosis obat yang tepat. Yang ketiga, kualitas obat yang baik. Kualitas obat diharapkan dapat terjamin, tidak hanya pada saat penyerahan obat kepada pasien, namun hingga disimpan di rumah, serta digunakan oleh pasien. Agar pengobatan mandiri di rumah dapat berjalan dengan tepat, maka pemberian informasi mengenai cara penyimpanan dan batas waktu penyimpanan obat setelah kemasan dibuka merupakan hal yang penting untuk diketahui. Penggunaan obat di rumah tentunya memiliki batas waktu tertentu. Dalam praktek sehari-hari, tidak jarang terjadi salah kaprah terkait tanggal kadaluarsa obat setelah kemasan dibuka. Seringkali, setelah kemasan obat dibuka, waktu kadaluarsa obat dianggap tetap sama dengan yang tertera pada kemasan. Padahal, kenyataannya adalah tidak. Lalu, apakah perbedaannya? Mari kita simak bersama. Expired date adalah tanggal kadaluarsa obat. Expired date merupakan batas waktu penggunaan obat setelah obat diproduksi oleh pabrik farmasi dan sebelum kemasan primer atau kemasan yang langsung bersentuhan dengan obat tersebut dibuka. Sementara, Beyond Use Date atau BUD adalah batas waktu penggunaan obat setelah kemasan primer dibuka atau setelah diracik dan masih dalam keadaan stabil. Mengapa kita perlu mengetahui BUD obat? Yang pertama, karena stabilitas obat setelah kemasan primer yang dibuka tidak sama dengan stabilitas obat dengan kemasan yang belum dibuka. Yang kedua, berbeda dengan expired date yang telah tertulis pada kemasan obat, sedangkan BUD jarang tertulis pada kemasan obat. BUD tiap obat berbeda tergantung jenis sediaan obat tersebut. Yang pertama, BUD obat non-racikan. A. Tablet dan kapsul. Memiliki BUD maksimal 6 bulan. Artinya, bila obat-obat tersebut telah dibuka di rumah, masih layak dipakai dalam jangka waktu 6 bulan setelah obat itu dibuka. Tetapi, bila tanggal kadaluarsa yang tertera dalam kemasan lebih singkat dari 6 bulan, maka BUD akan mengikuti tanggal tersebut. B. Gel, larutan, suspensi, salep, dan krim memiliki BUD maksimal 30 hari. C. Sirup kering, yaitu sirup yang memerlukan penambahan air sebelum diminum. Kisaran BUD-nya antara 7-14 hari. Biasanya sudah tercantum dalam kemasan. D. Tetes mata dan tetes telinga memiliki BUD 28 hari setelah obat dibuka. Yang kedua, BUD obat racikan baik kapsul ataupun puyer mengikuti tanggal kadaluarsa obat. Jika tanggal kadaluarsa obat kecil dari 6 bulan, berarti BUD obat sama dengan tanggal kadaluarsa obat. Jika tanggal kadaluarsa obat besar dari 6 bulan, maka dihitung 25% dari sisa waktu penggunaan obat sebelum tanggal kadaluarsa. Ada hal lain yang perlu diperhatikan di luar BUD dan tanggal kadaluarsa, yaitu jika obat mengalami perubahan warna, bau, dan rasa, meskipun waktu tanggal kadaluarsa dan BUD-nya masih lama, sebaiknya jangan digunakan lagi. Perubahan tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa pengaruh lingkungan. Dalam hal ini yaitu kelembaban,
suhu, kontaminasi mikroba udara, dan lain-lain. Oleh karena itu, selain umur simpan obat, hal penting lain yang dapat mempengaruhi kualitas obat adalah cara penyimpanan obat. Hampir setiap rumah tangga menyimpan obat di rumah. Dalam menyimpan ini ada aturannya. Penyimpanan obat yang tidak benar dapat menyebabkan kerusakan obat, sehingga efektivitas obat dapat berkurang, hilang, bahkan dapat membahayakan tubuh. Secara umum, obat seharusnya disimpan dalam kondisi berikut. Yang pertama, simpan obat di tempat sejuk, kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung. Yang kedua, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Yang ketiga, simpan obat dalam kemasan aslinya dan dalam wadah tertutup rapat. Yang keempat, tidak melepas etiket pada wadah obat, karena pada etiket obat tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya. Yang kelima, jangan menyimpan kapsul atau obat tablet di tempat panas dan lembab, karena dapat menyebabkan obat tersebut rusak. Yang keenam, jangan meninggalkan obat di mobil dalam waktu lama, karena perubahan suhu dapat merusak obat tersebut. Yang ketujuh, perhatikan tanda-tanda kerusakan obat seperti perubahan warna, bau, dan penggumpalan. Yang kedelapan, periksa secara rutin tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Penyimpanan obat yang benar akan menjaga kualitas obat, menjaga mutu obat, menjaga ketersediaan stok obat, dan memudahkan dalam pencarian. Baiklah, sekian informasi dan edukasi dari kami. Semoga terapi obat yang Anda gunakan dapat memberikan hasil yang optimal. Gunakan obat secara tepat, bijak, dan baca informasi dengan cermat. Tanya obat, tanya apoteker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.